waktunya 5 hari ya. Kemudian untuk catatannya itu sebenarnya untuk kalian ya, untuk memahami. Dan di statistik ini kita banyak ke konsep untuk kembali perjalanan statistik. Tapi dengan konsep itu kamu sebenarnya udah bisa belajar selanjutnya untuk membantu semester berikutnya statistik praktikum, kemudian pelajaran-pelajaran lain yang terkait dengan statistik pasti akan lumayan membantu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Pertanyaan? Oke, kita mulai saja ya. Semoga lebih banyak lagi bisa join. Ini pertemuan ke-15, kita membahas analisis regresi dan korelasi linear. Sederhana ya. Nanti untuk regresi sederhana dikatakan sederhana apabila variabel independen ya, variabel bebas yang mempengaruhi itu hanya ada satu. Konsepnya sih sama ya dalam hal regresi. Untuk korelasi ini adalah hubungan dari dua variabel atau data 1 dan data 2. Dan dikatakan linear. Linear berarti kalau kita gambar kurva berbentuk garis lurus ya. Tidak ada, kalau persamaannya tidak ada pangkat 2, tidak ada 1 per ya. Matematika nggak ada 1 per X atau 1 per Y, nggak ada. Itu semua adalah bilangan bulat, bisa desimal. Ya. Semoga semakin banyak yang coba. Oke, pertama pengertian korelasi sederhana ya. Jadi ini bagian dari influensi juga ya. Ini statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Jika kamu lihat di gambar pertama, dari grafiknya ini hubungannya adalah inflasi ya. Jadi kalau kita bicara regresi, garis vertikal ini adalah X, di mana X adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang variabel bebas ya. Sedangkan variabel Y yang horizontal, yang vertikal nih, variabel yang dipengaruhi dependen atau terikat. Misalnya seperti itu. Nah, ini dari gambar pertama ini korelasinya negatif, kelihatan dari kurvanya. Jika inflasi bertambah ya, bertambah, suku bunga menurun. Jadi ada hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Sedangkan gambar yang kedua ini memperlihatkan hubungan positif. Minyak goreng ini semakin tinggi, produksi CPO juga jadi digenjot tinggi ya. Harga minyak goreng meningkat, produksi juga meningkat. Ini contoh korelasi. Untuk rumus matematikanya seperti ini ya. R kecil ya. Koefisien korelasi antara X dan Y. Nah, di sini ada ilustrasi untuk koefisien korelasi ya. Jadi kalau koefisien korelasinya 0, sebenarnya tidak ada korelasi. Jadi kalau
antara -5, 0, ini berarti kan korelasi negatif lemah. Kemudian dari 0 ke positif 0,5 korelasi positif lemah ya. Sedangkan kalau 1 yang paling tinggi atau -1 yang paling korelasi negatif sempurna ya. Jadi kalau koefisien korelasi di antara 0,5 sampai 1 berarti korelasi positif kuat ya. Sedangkan jika antara -1 sampai -0,5 korelasi negatif kuat. Nah, kalau ada data ya, data per tahun di mana ada bunga kredit investasi, kemudian ada nilai investasi dalam miliar rupiah. Di mana dalam hubungannya bunga kredit ya, mempengaruhi nilai investasi. Bunga X sebagai variabel independen, variabel bebas yang mempengaruhi, sedangkan investasi adalah variabel dependen, variabel terikat yang dipengaruhi. Jika kita buatkan secara manual, hitungannya seperti ini ya. R kecilnya atau koefisien korelasinya negatif ya 0,0892. Jadi kalau bunga kredit investasi naik, investasi PMDN dalam miliar rupiah akan turun ya karena korelasinya di sini negatif. Oke, ada pertanyaan? Selanjutnya kita lihat uji signifikansi koefisien korelasi ya. T sama dengan R. Koefisien korelasi, nilai koefisien korelasi akar, atau ini disederhanakan ya, dibagi akar 1 kurang R pangkat 2 dibagi N dibagi kurang 2. Soal A ini tadi maksudnya adalah gambar yang pertama ini. Ini tadi dapat koefisien korelasi minus 0,892. Nah, selanjutnya dalam nanti hasil analisis output regresi ya, kita juga ada menemukan koefisien determinasi yang artinya bagian dari pengertiannya ini keragaman total variabel terikat Y, variabel yang dipengaruhi atau dependen, yang dapat diterangkan dalam model persamaan regresi atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X. Variabel X yang ada di dalam model ya, atau variabel X ini adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel independen. Untuk tanda koefisien determinasi itu R kuadrat nih, rumusnya seperti ini. Kita nggak hitung ini manual ya, nanti dari Excel itu bisa, atau SPSS bisa didapat. Untuk Excel juga lebih gampang. Untuk Excel itu kamu harus tidak bermasalah, Excel-nya itu bisa di add on ya. On berarti pakai SPSS. Oke, selanjutnya uji signifikansi koefisien korelasi. Rumus uji T ya. Jadi kalau melihat hubungan variabel X dengan Y itu pakai uji T ini secara parsial. Nanti kalau regresi berganda kita bahas
kalau menguji secara simultan ya, secara bersamaan variabel X1, X2 nanti pakai uji R. Tapi karena ini adalah dua variabel di mana satu X dan ada satu Y ya, atau uji korelasi, kita pakai T hitung. Tadi untuk soal A itu adalah hubungan suku bunga dan investasi PMBN. Nilai koefisien korelasi minus 8,92. Sedangkan soal B, hubungan antara harga minyak CPO dengan produksi bahan mentah CPO ya, dapat korelasi koefisiennya positif 0,894. Kita lihat bagaimana untuk uji T. Untuk signifikansi koefisien korelasi, ya stepnya sama, ada 5. Yang pertama merumuskan hipotesis, ya diuji koefisien korelasi. Untuk hipotesis H0 berarti koefisien korelasi sama dengan 0. H1 korelasi dalam populasi dilambangkan dengan rho itu tidak sama dengan 0 ya. Kemudian langkah yang kedua, tarif nyata 5%. Ini pakai uji 2 arah ya, karena dari sini kita kelihatan sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0. Ini berarti uji two-tail atau uji 2 arah. Alfanya 5% bagi 2, 0,025. Kemudian untuk T, kamu perlu hitung derajat bebasnya ya, di mana derajat bebasnya N dikurang K. K ini adalah jumlah variabel dari X dan Y ya. Ada juga nanti K ini kalau untuk di perhitungan statistik yang lain, K ini hanya untuk X saja ya. Jadi tolong, makanya catatannya itu tolong dibuat supaya kamu lebih paham dan lebih ingat ya. Nah, dari selanjutnya kamu bisa cari T-table ya, dari DF-nya sama dengan 9 dan alfa bagi 2-nya 0,025, dapat 2,262 ya. Selanjutnya langkah ketiga, menentukan nilai uji T, masukkan ke dalam rumus uji T ini, R, tadi R-nya minus 0,892 dibagi akar 1 kurang R kuadrat dibagi N datanya ini 11 ya, nggak kelihatan di sini, tapi datanya 11, dikurang K, 2. Dapat T-nya minus 5,9. Selanjutnya langkah keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis. Tadi dapat 2,262. Kita gambarkan kurvanya, dua uji 2 arah atau 2 ekor nih ya, two-tail ya. Sisi kanan dan kiri minus, sisi kirinya minus, kanannya positif. Nilai kritis 2,26. Oke, letak uji T hitungnya ada di minus 5,9. Di mana ini adalah daerah menolak H0. Sehingga untuk langkah kelima menentukan keputusan, kamu bisa jelaskan nilai T hitung terletak di daerah menolak H0, menunjukkan tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0, atau artinya kita menerima H1, hipotesis alternatif, atau kita simpulkan secara manajemen korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0, dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata ya. Di sini koefisien korelasi belum kelihatan. Tapi ini kita bisa bilang dia berkorelasi karena dari koefisien korelasi ini berkorelasi negatif ya. Selanjutnya untuk soal B yang korelasi positif dari harga minyak ke produksi minyak ya. Pertama sama ya stepnya, langkah ya. Langkah pertama perumusan hipotesis ya. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0, korelasi dalam populasi dilambangkan dengan rho,
Sedangkan pada sampelnya ini adalah kita ini untuk menguji populasi ya, rho sama H0-nya sama rho sama dengan 0. Mustafa, kenapa? Enggak, Bu, kepencet. Kalau mau bertanya silakan ya. H1-nya rho tidak sama dengan 0. Kemudian langkah kedua, tarif nyata 5% untuk uji dua arah ya. Sehingga alfa bagi 2 0,025. Derajat bebasnya M-nya tadi 11 kurang 2. Dapat T hitungnya juga, T table-nya ya. Atau T critical value-nya adalah 2,262. Selanjutnya langkah ketiga menentukan nilai uji T-nya. Di mana koefisien korelasinya positif 0,859. Ini hasilnya T hitung adalah 5 ya. Langkah keempat, kamu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Di mana diagramnya uji dua arah, batas kiri yang minus, batas kanan yang positif. Tentukan di mana letaknya T hitung adalah positif 5. Nanti di sini. Sini adalah daerah menolak H0 ya. Ingat garis ini yang kurva distribusi normal ini dia tidak mau memotong di garis horizontal ya. Jadi sampai ke ujung manapun itu tak terhingga itu masih daerah menolak H0. Walaupun di sini tidak kelihatan karena kecil sekali. Oke, langkah yang kelima menentukan keputusan. Nilai T hitung berada di daerah menolak H0, berarti H0 ditolak dan diterima H1. Yang menyatakan koefisien korelasi pada populasi tidak sama dengan 0. Menunjukkan atau membuktikan hubungan yang kuat dan nyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit. Ya, signifikan ya ini ya. Tidak sama dengan 0. Kalau kamu pakai Excel, nanti masukkan rumus fungsi sama dengan CORREL, Corel. Ya. Masukkan data satunya secara, kamu susunnya secara per kolom ya, kemudian masukkan data. Atau per ini juga bisa ya, per horizontal juga bisa, karena nggak masalah. Oke. Ada itu tadi terkait korelasi ya. Selanjutnya sudah banyak orang bisa buka. Saya mau absen dulu, bisa off cam semua. Yang baru join ada pertanyaan? UAS-nya ada 2 model ya. Esai, pertanyaan, pilihan soal, dan pilihan berganda. Waktunya 5 hari. Ya. Untuk tugasnya saya kumpulkan sampai UAS. Ya. Tolong, ini kelas ini baru 1 orang yang mengumpulkan. Itu bagian dari aktif partisipasi kelas. Dan sebenarnya untuk kalian juga ya, karena statistik ini akan kamu terkait dengan mata kuliah lain ke depan sampai kalian lulus di kerjaan juga mungkin ada kaitannya. Oke, jika belum ada pertanyaan, kita lanjut ke analisis regresi, di mana ini dikenal dengan metode kuadrat terkecil atau bahasa Inggrisnya ordinary least square ya. Dalam regresi ini ada variabel independen yang mempengaruhi
X dilambangkan dengan X, dan variabel dependen, variabel terikat yang dilambangkan dengan Y. Jadi ada teknik untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas Y dengan variabel bebas X dan sekaligus menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Jadi setelah tadi kita udah banyak mempelajari koefisien korelasi dan uji signifikansi, selanjutnya kita mau mengembangkan persamaan untuk mengetahui nilai variabel terikat Y atau dependen variabel berdasarkan nilai variabel bebas X atau independen ya. Kita lihat nanti persamaannya untuk persamaan regresi pada populasi. Kalau populasi berarti dia kapital semua, Y sama dengan A ditambah BX. Tapi kan populasi kita dalam penelitian statistik kita biasanya meneliti data sampel yang ditarik dari populasi ya, sehingga nanti persamaannya Y kapital sama dengan A huruf kecil ditambah B huruf kecil dikali X kapital. Seperti itu. Kalau populasi itu A-nya besar, B-nya besar. Tapi kan kita dalam statistik kita selalu memakai data sampel. Oke. Untuk melihat korelasi, sebenarnya kita bisa tadi kan kita bisa jelaskan kalau di SPSS bisa cari dari bisa untuk korelasi bisa kita ilustrasikan dengan diagram garis atau scatter plot ya, diagram scatter itu adalah titik-titik ya, jadi hubungan antara titik itu adalah nilai X kemudian ini nilai Y ya. Di SPSS kamu bisa gambar ya dengan graph, kemudian kasih dialog, kemudian scatter. Scatter itu titik-titik ya atau dot. Baru define ya. Kamu bisa tentukan Y-nya. Untuk Y yang vertikal ini adalah variabel dependen atau terikat ya. Variabel X yang mendatar adalah variabel bebas atau independen. Seperti ini ya. Nanti ada istilah outlier ya. Coba kita lihat di sini. Nah, regresi juga seperti itu ya. Untuk mendapatkan suatu persamaan regresi, pertama-tama kita kumpulkan data dari variabel yang akan dilihat hubungannya, yaitu variabel X, ini variabel Y ya, volume ekspor. Selanjutnya dibuat gambar titik-titik kombinasi Y. Jadi kalau saya garis titik dari titik ini saya tarik ke garis mendatar, kemudian bisa saya tarik garis ke vertikal, nanti dapat nilainya. X-nya berapa, Y-nya berapa, benar nggak? Nah, ini dari titik-titik ini, ya, ini kombinasi data Y dan data X. Yang dulunya 2 titik, ini dapat dibuat sebuah garis. Nah, cuman kan ini tidak beraturan ya. Mau tarik garis seperti ini nanti nggak berbentuk garis lagi nanti. Nah, gimana kita mau mencari persamaan kurvanya ini nih? Ada yang persis sama ya. Nah, ini nanti namanya curve fitting ya. Jadi mencocokkan persamaan garis dengan titik-titik kombinasi Y dan X. Dapat diperoleh persamaan garis lurus karena kita ini bicara linear ya. Linear itu garis lurus. Kalau non-linear berarti bisa bengkok-bengkok garisnya. Paling sederhana ya linear ya. Namun apabila berbentuk tidak linear nanti
Bisa pangkat, bisa 1/x, bisa kuadrat, geometrik, logaritmik. Dalam rangka mencocokkan persamaan garis dan titik kombinasi dapat disimpulkan semakin banyak titik kombinasi ini mendekati persamaan garis menunjukkan hubungan yang semakin erat, ya. Tandai dengan nilai koefisien korelasi. Apabila titik-titiknya menyebar jauh dari persamaan garis, maka hubungannya semakin lemah dan nilai koefisien korelasinya juga rendah. Ini gambar A, tadi scatter plotnya. Nah, sebenarnya dari data ini kita bisa menarik garis regresi yang berbeda-beda, ya. Mana yang pas nih, yang harus dicari yang paling tepat, ya. Jadi dengan metode kuadrat terkecil ini kita menentukan persamaan regresi berdasarkan atas selisih kuadrat, ya, antara nilai Y sebenarnya atau aktual dengan nilai Y dugaan atau ramalan yang minimal. Kuadratnya, selisihnya itu kuadratnya paling kecil, ya, di antara semua titik-titik ini. Oke. Inilah dia. Semua titik-titik ini kita tarik garis ke mana yang paling mendekati. Yang garis putus-putus itu agak sama yang mendekat, yang paling tepat, ya, atau metode kuadratnya paling kecil itu yang garis lurus nih, ya, bukan yang putus-putus. Yang garis lurus yang warna hitam. Nanti kita bisa, setelah yang lainnya dihapus, nanti masing-masing daripada titik-titik kombinasi ini kita tarik garis lurus ke titik-titiknya, ya, sehingga nanti Y sebenarnya adalah Y1, Y dugaan berdasarkan dari persamaan regresi itu Y1 yang ada topinya ini. Jadi secara keseluruhan dari semua titik-titik observasi data ini atau pengamatan, ya, sampai Y10, sigma daripada selisih, ya. Jadi Y aktual dikurang Y dugaan adalah sama dengan E, ya, di sini. Nah, ini E1, E2 sampai ini E10, sigma E kuadrat itulah yang kita ambil yang paling kecil, ya, secara keseluruhan. Atau E ini adalah Y1 dikurang Y1 pakai topi. Bisa dipahami? Ini konsepnya agak sebenarnya lumayan cukup, mungkin lebih beberapa. Kalau secara praktek kamu nggak dikasih tahu sebenarnya. Oke, jadi yang pakai topi adalah dugaan yang Y1 ini adalah aktual, ya, Y2, Y10. Nah, jadi kalau untuk selisihnya itu adalah error, ya, atau E, atau kesalahan pengganggu. Nanti makanya definisi metode kuadrat terkecil adalah metode untuk menentukan persamaan regresi, ya. Ini adalah persamaan regresinya dengan meminimumkan jumlah kuadrat jarak vertikal secara vertikal antara nilai aktual Y dengan nilai dugaan yang pakai topi ini. Itu dilambangkan dengan sigma EI kuadrat sama dengan sigma Y1 kurang Y1 pangkat pakai topi dikuadratkan. Itu adalah minimum. Selanjutnya baru kita bentuk umum persamaan regresi dituliskan seperti ini. Kalau dia positif berarti kurvanya lurus seperti ini, Y A kecil tambah B kecil dikali X. Kalau negatif
Y topi sama dengan A dikurang BX ya. Untuk rumus koefisien manual seperti ini, kalau udah pakai Excel udah ya. Kesalahan baku pendugaan kamu bisa secara manual, kamu bisa lihat ya, kayak contoh harga CPO X dan produksi CPO-nya Y ini secara manual. Sudah dapat persamaan regresinya di tabel ini. Nah, antara Y dugaan dengan Y aktual itu adalah E-nya. Nanti ini disigmakan. Dan ini sigma dari E kuadrat ini adalah yang minimum. Ya. Kalau kita tarik garis antaranya, dan garis titik-titik ini adalah persamaan regresinya. Tapi aktualnya sebenarnya seperti ini. Ya, lurus, linear ya. Ini digambarkan Y regresi ya. Jadi ini adalah sama. Sebenarnya Y regresi ya. Ini. Sedangkan yang Y ini adalah Y aktual. Dalam regresi ada standar error atau kesalahan baku penduga, di mana ukuran mengukur ketidakakuratan dari persebaran nilai-nilai pengamatan atau Y aktual terhadap garis regresinya. Y pakai topi ini ya. Rumus standar errornya dilambangkan dengan SYX. Rumus manualnya seperti ini. Ini tadi selisih ya dari nilai pengamatan, nilai Y pengamatan dengan nilai Y dugaan. Secara kalau di Excel nanti untuk mencari standar error SYX ini kamu tinggal ketik rumus fungsi STEYX. Standar error YX. Jadi tentukan Y-nya, tentukan X-nya ya. Oke, ada pertanyaan? 2 menit lagi ini terputus. Waktu 40 menit. Jika ada pertanyaan silahkan. Ada. Ini udah pertemuan terakhir ya. Ya. Kalau nggak ada, saya lanjut ke apa sih asumsi-asumsi yang dalam regresi ya dengan metode kuadrat terkecil. Ini terkenal sekali. Kamu belajar apa hal lain ini sama ya. Metode kuadrat terkecil ini dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss. Asumsi tertentu ya. Jadi bukan hanya koefisien regresi sampel yaitu A dan B, tapi juga pendugaan interval, menguji hipotesis koefisien regresi, kemudian harus memenuhi asumsi ini ya. Pertama, asumsinya nilai rata-rata dari error term atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. X1, X2, X3. X itu adalah variabel independen. Asumsi ini dinyatakan dengan E dalam kurung EI dibagi XI sama dengan 0. Ini dari gambar terlihat untuk setiap X, misalnya X1, X2, X3, terdapat beberapa nilai Y di sini ya. Dan yang di bawah garis regresi ini yang di bawah ini di sini ya. Yang di atas dan di sini. Rata-rata dari nilai Y berada di titik tengah, yaitu pada garis regresi. Karena kurvanya ini semua simetris,
maka nilai di bawah regresi, ini di bawah regresi dan di atas regresi itu sama ya. Nilai harapan EI untuk setiap X dari X1 sampai XI itu sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan?